Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran itu tentunya harus ada beberapa strategi yang nantinya akan digunakan oleh seorang guru untuk bisa memberikan sebuah pemahaman kepada siswanya. Dan beberapa strategi itu diantaranya adalah strategi permainan. Dalam pembelajaran bahasa Arab tentunya siswa akan bisa mengerti terhadap pelajaran bahasa Arab itu asalkan seorang guru bisa memberikan sebuah kreativitas metode atau strategi yang mendukung terhadap pemahaman siswa itu sendiri. Di antaranya adalah berupa permainan. Nah, yang saya akan tampilkan sekarang adalah beberapa permainan, di antaranya permainan kartu, permainan bisik-bisik dari menggunakan kartu. Nantinya di kartu tersebut akan ditulis dua kata diambil dari materi yang telah dipelajari. Mengapa mengambil dari materi yang dipelajari? Agar mereka mengetahui dan agar mereka bisa nanti memahami terhadap kata atau kalimat yang nantinya mereka akan menggunakan permainan tersebut, sehingga tidak usah untuk menghafal, tapi diperhatikan kalimatnya kemudian nanti diucapkan. Nah, permainan ini adalah permainan bisik-bisik berantai. Nah, nantinya terserah guru itu memberikan sebuah kelompok berapa dan dalam satu kelompok itu berapa. Yang penting kekompakannya dan fokus terkait dengan nanti apa yang digunakan dalam permainan. Contoh, kita ambil 4 orang dalam satu kelompok. Nah, 4 orang itu maju dan orang yang pertama, sebelum nanti mulai permainan, maka setiap orang itu akan diberikan sebuah jarak yang nantinya tidak akan kedengeran suara satu dengan suara yang lainnya. Atau nanti sebelum permainan, telinga mereka itu ditutup menggunakan tangan-tangan mereka. Jadi tangan kanan menutupi telinga kanan dan tangan kiri menutupi telinga kiri. Kemudian ketika mulai, maka orang pertama itu adalah mengambil kartu yang disiapkan oleh seorang guru, kemudian mengambil kaca. Kemudian setelah mengambil, orang pertama itu adalah membaca tulisan yang dia ambil. Kemudian setelah itu membaca tulisan itu yang ada di kertas, dikasih waktu 5 detik. Kemudian setelah membaca, orang pertama tadi membisikkan kalimat tersebut kepada orang kedua dengan caranya menepuk pundaknya agar mengetahui bahwa orang kedua itu sudah dibutuhkan nantinya untuk memulai permainan. Kemudian orang pertama tadi membisikkan kepada orang kedua, dikasih waktu. Dalam membisikkan itu dikasih waktu sekitar 5 detik. Setelah itu orang kedua nantinya membisikkan kepada orang ketiga dengan dikasih waktu juga 5 detik, dan orang ketiga juga nantinya membisikkan kepada orang yang keempat. Nah, orang yang keempat itu adalah nantinya menuliskan apa yang dia dengar dari orang yang ketiga. Nah, apabila orang keempat itu ketika menuliskan di papan sama dengan yang ada di kartu, maka fokus atau skill keterampilan bahasa di keempat orang tersebut bagus. Cuman ketika apa yang ditulis oleh orang yang keempat itu tidak sama dengan yang ada di kartu, maka salah satu dari orang yang empat itu mengalami sebuah ketidakfokusan. Nah, dalam permainan bisik-bisik berantai ini, permainan ini mencakup 4 skill langsung dalam bahasa Arab, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qira'ah, dan maharatul kitabah. Kita fokus ke maharatul istima'. Siapa yang mendengar? Orang yang kedua ketika menerima bisikan orang pertama, kemudian orang yang ketiga ketika menerima bisikan orang yang kedua, dan orang yang keempat ketika menerima bisikan dari orang yang ketiga. Jadi istima' di sini, maharatul istima' ada di posisi orang yang kedua, tiga, dan keempat. Kemudian maharatul kalam ada di posisi pertama, karena setelah orang pertama itu membaca, maka dia membisikkan kepada orang yang kedua. Kemudian orang yang kedua, karena orang yang kedua itu ketika mendengarkan bisikan di orang pertama, nanti akan dibisikkan kepada orang yang ketiga. Kemudian yang orang yang ketiga, ketika menerima bisikan dari orang yang kedua, maka akan dibisikkan kepada orang yang keempat. Jadi maharatul kalam itu
ada di posisi orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian untuk maharatul qiraah pastinya tentunya ada di posisi pertama, karena orang pertama itu adalah mengambil kartu kemudian dia membacanya. Kemudian maharatul kitabah tentunya ada di orang yang keempat. Kenapa? Karena orang yang keempat itu nantinya ketika mendengarkan, dia menuliskan terhadap apa yang dia dengar dari orang yang ketiga. Nah, itulah fungsi dari permainan bisik-bisik berantai untuk mengetahui sejauh mana mereka menguasai maharatul lughawiyah tentunya di dalam bahasa Arab.